Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, melontarkan kritik tajam terhadap gaya bermain timnas China setelah kekalahan Garuda 1-2 dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam WIB. Meski tampil dominan, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah yang memanfaatkan celah di lini pertahanan Garuda. Tom Haye, yang masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua menggantikan Miss Hilgers, mencatatkan satu-satunya gol untuk timnas Indonesia pada menit ke-86. Gol tersebut memberi harapan bagi Garuda untuk menyamakan kedudukan, namun waktu yang tersisa tidak cukup untuk membawa pulang setidaknya 1 poin. Setelah pertandingan, Haye menyamakan gaya bermain China dengan Bahrain, lawan yang bermain imbang 2-2 dengan Indonesia dalam laga sebelumnya di Bahrain National Stadium. Saya pikir ini agak mirip dengan Bahrain. Kami bermain melawan tim yang banyak membuang waktu. Mereka jatuh-jatuh, mereka tidak benar-benar bermain sepak bola, ujar Haye dalam wawancara pasca pertandingan. Meski hasil akhir mengecewakan, statistik menunjukkan bahwa timnas Indonesia sebenarnya jauh lebih dominan di lapangan. Dengan penguasaan bola mencapai 76% dan menciptakan total 14 tembakan, dibandingkan hanya 5 milik China, Garuda tampak mengendalikan permainan. Pasukan Shin Tae-yong juga mencatatkan 506 operan dengan tingkat akurasi 84%, sementara China hanya mampu menghasilkan 98 operan dengan persentase keberhasilan 51%. Namun, dominasi di atas kertas ini tidak tercermin dalam hasil akhir. Kesalahan individu yang dilakukan Sain Patinama pada menit ke-21 membuat Berham Abduweli berhasil mencetak gol pembuka untuk China. Tak lama kemudian, Zhang Yuning menggandakan keunggulan pada menit ke-44 setelah lepas dari penjagaan Miss Hilgers. Kedua gol tersebut memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia, yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Shin Tae-yong. Tom Haye mengakui bahwa timnas Indonesia bermain cukup baik di babak kedua, namun 2 gol mudah yang bersarang di gawang membuat mereka harus bekerja ekstra keras. Kami kebobolan 2 gol yang mudah dan kami harus bermain melawan itu. Saya pikir di babak kedua, kami bermain bagus, kami kuat, tetapi dengan waktu 20 menit tersisa, sulit untuk bangkit, ujarnya. Sindiran Haye tentang gaya bermain China yang dianggap banyak membuang waktu menggarisbawahi rasa frustrasi yang dirasakan para pemain Garuda. Meski mendominasi permainan, mereka tidak mampu memanfaatkan peluang untuk mencetak gol lebih banyak dan meraih kemenangan. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia tertahan di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Namun, persaingan di grup ini sangat ketat, dengan Garuda hanya tertinggal 2 poin dari timnas Australia yang berada di posisi kedua. Dengan masih ada 2 pertandingan tersisa, peluang untuk lolos ke putaran berikutnya belum sepenuhnya tertutup, namun timnas Indonesia harus segera berbenah, terutama dalam memperbaiki lini pertahanan dan memanfaatkan peluang. Pertandingan melawan China menjadi pelajaran berharga bagi Nathan Chuaon dan rekan-rekan. Mereka harus lebih fokus dan klinis dalam menghadapi laga-laga berikutnya, terutama saat berhadapan dengan lawan berat seperti Jepang dan Australia. Gaya bermain yang dominan harus diimbangi dengan ketajaman di depan gawang serta soliditas pertahanan untuk menghindari kesalahan-kesalahan fatal.